Yang pertama, ibarat al-nas. Ibarat al-nas ialah pengertian yang ditunjuki oleh lafal secara langsung dari susunan kalimatnya. Dari makna tersebut merupakan maksud dari lafal itu. Selanjutnya, makna tersebut ada kalanya merupakan makna pokok dan ada kalanya merupakan makna yang tidak pokok, tapi ikut terkandung di dalamnya atau tabai. Contoh dari ibarat al-nas firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa haramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari segi lafal dan ibaratnya, firman Allah tersebut menunjukkan dua makna. Yang pertama, pembedaan antara jual beli dan riba. Kedua, pembolehan jual beli dan pengharaman riba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isyarat al-nas. Isyarat al-nas merupakan dalalah lafal terhadap makna yang tidak dimasukkan melalui susunan kalimatnya, baik dalam bentuk makna pokok atau tidak pokok. Hanya saja makna tersebut menetap dan melekat pada makna yang dimaksudkan melalui susunan kalimatnya. Dengan demikian, makna atau hukum yang diambil dari isyarat al-nas bukan menjadi tujuan dari susunan kalimat dari dalalah ibarat. Maksudnya, tujuan dari susunan kalimat dari dalalah ibarat al-nas memang dikehendaki melalui susunan kalimatnya secara langsung. Contoh isyarat al-nas. Contoh isyarat al-nas dalam firman Allah SWT di Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Di sini dijelaskan bahwa dalam susunan kalimatnya, ayat tersebut menunjukkan kebolehan mencampuri istri pada seluruh bagian waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Kemudian berdasarkan dalalah isyarat an-nas dipahami kebolehan memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dan berpuasa, sebab kebolehan mencampuri istri hingga terbit fajar berakibat ketika fajar terbit seseorang masih berada dalam keadaan junub. Materi yang selanjutnya, dilalat al-nas. Dilalat al-nas ialah dalalah lafal terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam nas yang kemudian diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas. Karena adanya persamaan hukum atau ilat yang dapat dipahami melalui bahasa tanpa membutuhkan ijtihad secara syar'i, baik persoalan yang dinyatakan dalam nas atau mansuh alaih karena kesamaan ilat atau alasan hukumnya, atau bahkan lebih layak terhadap hukum itu disebabkan amat kuatnya alasan hukum padanya. Contoh dilalat al-nas yang lebih kuat ilat hukumnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berdasarkan dalalah al-nas, ayat ini menunjukkan keharaman mengatakan kepada ibu dan bapak, karena itu menyakiti hati mereka. Kemudian berdasarkan dalalah al-nas, ayat ini menunjukkan keharaman memukul, mencaci maki, memenjarakan dan mencegah mereka makan dan minum dan semisalnya, sebab hal-hal tersebut jauh lebih menyakitkan hatinya daripada sekadar perkataan Oleh karena itu,
Hukum keharaman pada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam nas ini lebih kuat daripada hukum haram sesuatu yang disebutkan nas, sebab alasannya lebih kuat. Selanjutnya yaitu adalah pengertian iktida al-nas. Iktida al-nas ialah dalalah suatu lafaz terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara tersier dalam nas. Akan tetapi keabsahan dan kebenaran lafaz itu mau tidak mau harus memperkirakan keberadaannya. Dalalah ini disebut iktida al-nas karena kata iktida berarti mencari atau menuntut. Ada 3 macam perkiraan yang harus dihadirkan bagi dalalah iktida al-nas, yaitu yang pertama, makna yang harus diperkirakan keberadaannya demi kebenaran lafaz. Dalam hadis yang berbunyi rufi'a an ummatil khata'u wan nasyanu wa mastakrahu alihi, yang artinya telah diangkat dari umatku ketersalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darini, dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tersebut menunjukkan pengangkatan perbuatan yang terjadi karena ketersalahan, lupa, atau terpaksa. Pengangkatan ini bertentangan dengan kenyataan karena perbuatan-perbuatan tersebut dalam realitas perbuatan manusia yang telah terjadi. Oleh karena itu, dalam nas tersebut mesti ada sesuatu yang diperkirakan keberadaannya, yaitu dosa dan hukuman agar sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, yang diangkat bukan perbuatannya karena perbuatan itu telah ada. Akan tetapi yang diangkat adalah dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Kata dosa tidak disebutkan dalam nas hadis, tapi mesti diperkirakan adanya supaya dapat dipahami secara benar. Selanjutnya yang kedua yaitu makna yang mesti diperkirakan keberadaannya untuk mendukung kebenaran lafaz secara rasional. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 82 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha, yang artinya tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ. Berdasarkan akal, dalam ayat tersebut harus diperkirakan adanya kata penduduk supaya kalimat itu dapat dipahami secara benar, karena negeri itu mungkin dapat dinyatakan dan memberikan jawaban. Nah, yang dapat ditanyai dan dapat memberikan jawaban adalah penduduk negeri, bukan negara itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu makna yang harus diperkirakan kehadirannya untuk mendukung kebenaran lafaz secara syara. Nah, misalnya dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang artinya juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaannya. Nah, susunan kalimat pada ayat tersebut itu menunjukkan kekafiran muhajirin, padahal mereka itu mempunyai harta yang banyak di Mekah. Nah, pernyataan tersebut itu tidak akan benar kecuali apabila mereka itu memikirkan hilangnya kepemilikan mereka atas harta yang mereka tinggalkan di Mekah. Nah, dan harta tersebut itu menjadi milik orang-orang kafir dengan cara menguasai harta itu. Nah, pemikiran hilangnya kepemilikan mereka dipahami melalui dalalah iktida al-nas. Supaya apa? Supaya yang disebutkan nas itu benar. Selanjutnya yaitu contoh iktida al-nas. Contohnya yaitu dalam lafaz hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging, dan babi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Firman Allah yang kedua yaitu
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukumnya, artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nah, pada ayat yang pertama itu diperkirakan adanya kata makan, dan pada ayat yang kedua diperkirakan ada kata mengawini, sebab keharaman tidak terkait dengan objek, tetapi terkait dengan perbuatan. Perkiraan semacam ini didasarkan pada dalalah iktida al-nas. Nah, contoh-contoh semacam ini banyak dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang bentuk lafaz nas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.